Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pisapinur Amalia dari kelas 2 ATLM. Saya merupakan mahasiswi Universitas Bakti Tunasusada Tasikmalaya, Fakultas Kesehatan Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis racun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis racun itu? Analisis racun merupakan suatu proses menganalisa setiap bahan atau zat yang dalam jumlah tertentu masuk ke dalam tubuh atau organisme yang akan menimbulkan reaksi kimia sehingga bisa menyebabkan penyakit dan kematian. Tujuan dari analisis racun ini yaitu untuk diagnosis dan terapi. Nah, di mana hasil dari analisis racun ini dapat memastikan diagnosa klinis dan diagnosa ini dijadikan dasar dalam melakukan terapi yang cepat dan tepat serta lebih terarah, sehingga kesalahan dalam pengobatan dapat dihindarkan. Proses analisis racun ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Pada analisis pendahuluan atau penapisan dibagi menjadi dua juga. Ada yang analisis kualitatif merupakan yaitu berupa tes atau reaksi warna terhadap materi biologi, misalkan pada darah, urin, dan lainnya. Lalu menggunakan metode imunokimia berupa immunoassay. Pada analisis lanjutan atau determinasi digunakan untuk memastikan apakah dugaan hasil yang diperoleh dari analisis kualitatif ini mengandung senyawa-senyawa atau dugaan sampel kontaminan tertentu atau tidak. Nah, bisa menggunakan spektroskopi. Nah, untuk menentukan kadar toksikan serta metabolitnya bisa menggunakan gas kromatografi. Proses atau prosedur laboratorium dalam analisis racun ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap preanalitik, analitik, dan pasca atau post-analitik. Pada preanalitik, yaitu sebelum dilakukan suatu pemeriksaan analisis laboratorium, ada beberapa yang perlu diperhatikan, misalkan dalam jumlah sampelnya. Jumlah sampel ini harus mencukupi, lalu dalam wadahnya harus inert, maksudnya tidak bereaksi, supaya tidak menimbulkan bahan kontaminasi dari wadah sampel kepada analisis pemeriksaannya. Wadahnya bisa bermulut lebar untuk menghindari terjadinya tumpahan sampel, lalu dapat ditutup dengan rapat, bersih dari zat kimia juga. Selanjutnya, transportasi yang aman, misalkan mengambil sampel di daerah yang cukup jauh. Kita harus memastikan selama perjalanan sampel yang kita ambil itu dalam keadaan yang cukup aman, tidak menimbulkan kerusakan bahkan tumpah. Lalu penerimaan dan penyimpanan. Nah, kita harus memastikan sampel dalam kondisi yang aman selama penyimpanan. Lalu prioritas analisis untuk menentukan bagian mana yang terpenting dalam suatu analisa. Untuk pemilihan sampelnya sendiri bisa sampel biologi dan juga sampel non-biologi. Misalkan sampel biologi itu urin ataupun darah. Untuk darah yaitu sekitar 50-100 ml. Untuk urin yaitu sekitar 100 ml. Untuk pengambilan sampelnya sendiri dilakukan oleh pihak yang berwenang, misalkan dokter forensik, polisi, dan lainnya. Nah, selanjutnya penyiapan sampel, misalkan penyiapan sampel pada urin. Umumnya dapat langsung diuji penapisan dengan menggunakan teknik immunoassay, tetapi kadang perlu perlakuan awal dengan pengaturan pH di sentrifuge terlebih dahulu untuk menghilangkan kekeruhan. Pada penyiapan sampel darah, misalkan serum atau plasma, dilakukan dulu uji penapisan menggunakan immunoassay. Jika ada darah yang lisis atau menggumpal, maka dilarutkan terlebih dahulu dengan metanol. Setelah itu disentrifuge dan hanya supernatannya saja yang dipakai untuk analisis. Untuk pengawet, yaitu untuk mencegah kerusakan atau deteriorasi. Nah, jenis pengawetnya bisa saja alkohol 96%, es batu, merkuri nitrat, dan lainnya. Nah, bahan pemeriksaannya itu direndam dalam pengawet tersebut. Masuk pada tahap analitik, ada uji penapisan dan uji pemastian. Nah, pada uji penapisan bisa menggunakan KLT. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya murah dan juga mudah. Tapi untuk kekurangannya kurang sensitif sehingga harus ditingkatkan dengan spektrofotometer. Jika menggunakan immunoassay juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu reliabilitas dan sensitivitasnya tinggi serta cepat namun mahal. Lalu uji pemastian, nah ini untuk memastikan apa saja sih racun yang ada dalam sampel tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu memastikan identitas analitnya terlebih dahulu, lalu menentukan kadar toksikan atau zat racunnya. Umumnya menggunakan teknik kromatografi yang kombinasi dengan detektor
Alatnya harus yang sensitivitas tinggi, keakuratannya baik, dan bisa mengidentifikasi suatu analit atau zat kontaminan atau racun. Selain itu, ada hal yang harus diperhatikan juga, yaitu berupa validasi, yang termasuk dengan akurasi dan presisi. Nah, ini tuh untuk menentukan atau memastikan bahwa prosedur yang digunakan harus betul-betul tervalidasi, terukur secara presisi dan akurasinya. Validasi ini untuk menentukan apakah metode yang digunakan sudah benar atau tidak. Nah, untuk akurasinya sendiri yaitu nilai yang mendekati pada nilai yang sebenarnya, sedangkan presisi yaitu keterulangan. Jadi hasil yang dikerjakan tahap 1, 2, dan seterusnya memiliki nilai yang berdekatan. Lalu waktu yang sesuai dengan kondisi klinis, maksudnya yaitu waktu yang sesuai untuk metode yang akan dilakukan. Masuk pada tahap post-analitik atau pasca-analitik, ada beberapa yang harus diperhatikan, misalnya mekanisme pelaporan, interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil ini bermanfaat untuk menunjang suatu kesimpulan dalam hal pemeriksaan. Lalu rekam hasil berupa penyimpanan, dan penyimpanan residu atau sisa sampel. Nah, maksudnya dari sampel yang digunakan pasti memiliki residu. Nah, residu ini harus ditentukan apakah harus dibuang atau bisa dipakai kembali. Yang terakhir yaitu konsultasi dengan dokter atau toksikolog untuk memastikan diagnosa dan tindak lanjut untuk terapi pengobatan berikutnya. Sumber kesalahan ada dari tataran teknik, misalkan prosedur analisis, metode analisis, akurasi dan presisi, instrumentasi. Lalu dari tataran biologiknya ada variasi materi biologik dari sampel toksikologinya. Nah, ini bisa berpengaruh pada interpretasi hasil. Lalu waktu pengambilan sampelnya. Lalu tataran nosokologi atau pengelompokan penyakit, nah sifatnya farmakokinetik dan metode toksikan. Pada kesalahan yang sering terjadi, misal pada tempat sampel yang tidak bersih, terkontaminasi, rusak, lalu sampel yang terlalu sedikit, pengambilannya yang tidak tepat, dan tidak berlabel. Nah, label ini sangat penting untuk melakukan penelusuran. Isi dari label ini yaitu identitas korban, jenis dan jumlah bahan pemeriksaan, bahan pengawet yang dipakai, tempat dan saat pengambilan bahan, lalu pembungkusannya, penyegelannya, lalu tanda tangan dan nama terang penyegel, misalkan dokter yang otopsinya, lalu cap stempel dinas dan segel dinasnya. Sekian sumber dari analisis racun yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.